Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bacaan sebagai dasar renungan hari ini diambil dari Injil Markus bab 12 ayat 18 sampai dengan 27. Pertanyaan orang Saduki tentang kebangkitan. Datanglah kepada Yesus beberapa orang Saduki yang berpendapat bahwa tidak ada kebangkitan. Mereka bertanya kepadanya, "Guru, Musa menuliskan perintah ini untuk kita. Jika seorang yang mempunyai saudara laki-laki mati dengan meninggalkan seorang istri, tetapi tidak meninggalkan anak, saudaranya harus kawin dengan istrinya itu dan membangkitkan keturunan bagi saudaranya itu. Adalah 7 orang bersaudara. Yang pertama kawin dengan seorang perempuan dan mati dengan tidak meninggalkan keturunan. Lalu yang kedua juga mengawini dia dan mati dengan tidak meninggalkan keturunan. Demikian juga dengan orang yang ketiga. Dan begitulah seterusnya ketujuhnya tidak meninggalkan keturunan. Dan akhirnya sesudah mereka semua, perempuan itu pun mati. Pada hari kebangkitan, bila mana mereka bangkit, siapakah yang menjadi suami perempuan itu? Sebab ketujuhnya telah beristrikan dia. Jawab Yesus kepada mereka, "Kamu sesat, justru karena kamu tidak mengerti kitab suci maupun kuasa Allah. Sebab apabila orang bangkit dari antara orang mati, orang tidak kawin dan tidak dikawinkan, melainkan hidup seperti malaikat di sorga. Dan juga tentang bangkitnya orang-orang mati, tidakkah kamu baca dalam kitab Musa, dalam cerita tentang semak duri, bagaimana bunyi firman Allah kepadanya, 'Akulah Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub.' Ia bukanlah Allah orang mati, melainkan Allah orang hidup. Kamu benar-benar sesat." Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih, sekitar tahun 60-an saya masih kecil. Di daerah saya ada pagebluk, wabah penyakit pes. Anak-anak muda sekitar jam 19-an itu mengumpulkan kami, anak-anak, kemudian dengan bebunyian kentongan kami diajak mengelilingi kampung-kampung yang ada. Kami semua yang anak-anak kecil itu disuruh telanjang, dikasih make up jelaga, dan dioleskan pada tubuh. Dan kemudian dengan menari keliling dari kampung ke kampung untuk mengusir pagebluk itu. Dari grup WA saya tahu di daerah saya ada ibu-ibu setingkat RT yang berinisiatif membuat bancaan corona. Bancaan itu semacam kenduri kecil untuk anak-anak kecil dalam rangka mengusir COVID-19. Tentu tindakan ritual, entah dengan kentongan, dengan nari, telanjang, keliling kampung, ronda, dengan bancaan selamatan kenduri, ini adalah tindakan ritual, tindakan budaya, tindakan kultural, karena merasa ketidakberdayaan untuk mengusir pagebluk atau wabah yang ada. Maka dengan ketidakberdayaan itu menyadari ada yang lebih kuasa, dia memohon supaya yang kuasa itulah yang mengusir. Ini bisa dimaklumi, tetapi akan menjadi berbahaya kalau kemudian orang begitu menjadi fanatik,
tradisi, ritual, atau selamatan kenduri ini kemudian dijadikan dasar yang pokok untuk melawan yang lain, bahwa cara-cara yang lain itu adalah cara-cara yang tidak sesuai dengan warisan leluhur. Sehingga cara-cara yang lain yang sebenarnya itu lebih ilmiah, tetapi karena ada fanatisme terhadap tradisi, terhadap paham, terhadap pendapat, terhadap perilaku yang sudah mapan, yang diwariskan oleh para leluhur, maka kemudian itu dipandang jauh lebih benar, kemudian menutup hati, menutup telinga, menutup budi untuk hal-hal yang ilmiah, yang rasional, yang sebenarnya lebih masuk akal dan lebih efektif untuk mengusir pagebluk atau corona. Nah, saudara-saudara sekalian, bacaan Injil hari ini sebagai refleksi orang beriman itu menunjukkan bagaimana orang Saduki yang punya paham, yang punya teks Taurat, bahwa tidak akan ada kebangkitan. Maka kalau ada kebangkitan, bagaimana nasib si perempuan ini? Siapa suaminya? Karena ketujuh-tujuhnya adalah pernah menjadi suaminya. Nah, teks ini dipakai oleh orang Saduki, yang sebenarnya orang Saduki ini sudah tidak senang, anti, benci kepada Yesus. Konteks bacaan ini adalah ketika Yesus masuk ke kota Yerusalem, kemudian membersihkan bait Allah di Yerusalem dari para pedagang, sehingga orang Farisi, orang Herodian, ahli kitab, para penatua, orang Selot, kemudian orang Saduki sendiri itu merasa terganggu karena makin banyak rakyat umat yang ikut terpengaruh pada Yesus. Nah, sehingga mereka berusaha menjegal Yesus. Maka pertanyaan orang Saduki ini adalah, siapa nanti suami dari istri ini? Karena ada 7 orang. Yesus menjawab bahwa teks kitab suci ini mesti dibaca, dilihat dengan teks yang lain. Maka tadi Yesus mengutip teks kitab yang lain, apakah tidak mengenal bahwa Allah itu adalah Allahnya Abraham, Allahnya Ishak, Allahnya Yakub. Allah ini adalah bukan Allahnya orang mati, adalah Allah orang hidup, Allah yang kuasa. Sehingga kalau Allah hanya melindungi yang hidup saja, kemudian nanti mati tidak terlindungi, tidak lagi mampu menghidupkan, maka kekuasaan Allah ini tidak maha. Nah, orang Saduki, kalau ada kebangkitan, nanti bagaimana nasib dari perempuan ini, suaminya yang mana? Karena 7-7-nya itu sudah pernah menikahinya. Pikiran orang Saduki ini pikiran yang pakai sudut pandang manusia, digunakan untuk meneropong yang ilahi, tetapi dengan maksud untuk menjegal Yesus. Yesus kemudian mengkoreksi, di sana tidak ada lagi kawin mengawinkan, yang ada adalah sudut pandang Allah. Ketika bersama Allah, kebersamaan dengan Allah itu sudah sesuatu yang luar biasa, yang membahagiakan, yang mensukacitakan, daripada soal kawin dan dikawinkan. Siapa yang menjadi suami yang sah itu tidak menjadi masalah di sana. Karena yang pokok sesudah kematian adalah bersama Allah. Nah, bersama Allah itulah kehidupan, itulah kebangkitan. Nah, saudara-saudara yang terkasih, setiap orang yang menggunakan teks kitab suci untuk menjatuhkan orang lain, untuk mendebat orang lain, untuk menyingkirkan orang lain, untuk memperolok orang lain, untuk menjelekkan orang lain, ini pasti sesat. Tadi Yesus mengatakan, kamu adalah sesat. Kamu tidak mengenal kuasa Allah. Apakah kita ingin menjadi penyesat?
ingin menjadi seperti orang Saduki, menggunakan teks luhur untuk menjegal, untuk menyingkirkan, atau kita siap untuk dikoreksi. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.